Kali ini bertemu lagi bersama saya dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Jangan lupa tersenyum ya. Topik untuk kali ini adalah mengenai rekursif. Mari kita mulai. Apa itu rekursif? Rekursif adalah mekanisme memanggil dirinya sendiri. Rekursif melibatkan sebuah prosedur atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk mengulangi proses. Rekursif lebih sering digunakan untuk kasus-kasus yang tidak dapat dilakukan dengan pengulangan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat mengikuti materi berikutnya. Contohnya adalah pada kasus tree atau pohon pada pemrograman. Gambar ini adalah penampakan dari pohon atau tree pada pemrograman, di mana pemrosesannya membutuhkan rekursif. Sehingga jika melewati simpul yang ini, kemudian rekursif untuk ke anaknya, rekursif lagi untuk ke anaknya, dan seterusnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari rekursif, di mana di dalam sebuah rekursif ada dirinya sendiri, ada dirinya sendiri, ada dirinya sendiri, dan seterusnya. Seperti halnya ketika kita memandang diri kita di dalam cermin yang di baliknya ada cermin, sehingga saling memantulkan gambar yang terlihat diulang-ulang. Nah, ini adalah ilustrasi berikutnya. Sama ya kakak, di dalam sebuah komputer tampak sebuah komputer dan di dalamnya lagi ada sebuah komputer. Syarat rekursif yang pertama adalah basis, yaitu merupakan kondisi berhenti dari proses rekursif. Kemudian, rekursif itu sendiri yaitu kode program yang menyatakan rekursif atau pemanggilan kembali dirinya sendiri. Ini adalah implementasi dari contoh sederhana dalam proses rekursif dalam bahasa C. Seperti biasa, kita melakukan include standard input output. Kemudian kita deklarasikan prosedur rekursifnya. Ini merupakan variabel atau counter, di mana counter ini diisi dengan n, di mana n adalah parameter dari prosedur tulis. Nah, di sini dinyatakan sebagai syarat basis. Sebenarnya ini bukan benar-benar basisnya karena ini adalah syarat berjalan. Basisnya adalah jika counter sudah sama dengan 0. Sehingga berhenti untuk melakukan proses di dalam if ini. Proses di dalam if ini adalah menampilkan nilai yang terus berkurang, yaitu nilai n sebagai parameter. Nah, ini sejenis iterasi atau pemrosesan untuk rekursif berikutnya. Nah, inilah yang disebut dengan rekursif itu sendiri, yaitu di dalam prosedur tulis memanggil dirinya sendiri, di mana counter di sini sudah berkurang 1. Sehingga, contohnya jika di main, misalkan dipanggil prosedur tulis dengan masukan 10, maka proses pertama n di sini bernilai 10. Kemudian dia akan masuk di sini karena lebih besar dari 0. Kemudian akan menjadi 9, kemudian masuk ke prosedur tulis berikutnya dengan nilai sebagai 9. Kemudian muter lagi ke atas. Di sini n menjadi 9,
kemudian masuk di sini, kemudian dikurangi lagi dan masuk untuk proses berikutnya. Begitu seterusnya sampai counter ini bernilai 0 sehingga proses di dalam prosedur ini berhenti. Berikutnya kita akan membahas mengenai faktorial dengan menggunakan looping. Masih kita ingat, kita pernah membahas mengenai bagaimana cara menghitung faktorial dengan menggunakan looping pada mata kuliah sebelumnya. Yaitu kita mendeklarasikan fungsinya, kemudian variabel-variabel yang dibutuhkan. Kita melakukan for mulai dari 2. Kenapa? Karena apapun bilangannya jika dikalikan 1, hasilnya adalah 1. Dan hasil telah diinisialisasi dengan nilai 1. Kemudian hasil sekarang sama dengan hasil yang masuk dikalikan I. Di main, cara mengeksekusinya adalah seperti ini. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Nah, lalu bagaimana jika menggunakan rekursif untuk menghitung faktorial? Maka kita bisa melakukan deklarasi fungsi. Kita cek dulu, kita print dulu. Berapa nilai N? Nah, ini adalah basisnya. Di mana jika N sama dengan 0 atau N sama dengan 1, maka nilai faktorialnya adalah 1. Dan else-nya adalah mengembalikan nilai N dikali faktorial N-1. Nah, di main-nya, cara mengeksekusinya adalah seperti ini. Jika ada pertanyaan, mengapa di sini bisa N dikali faktorial N-1, kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini kenapa bisa N dikali faktorial N-1? Karena jika misalnya N sama dengan 4, maka 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial berapa? 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial. 1 faktorial berapa? 1 faktorial adalah 1. Sehingga di sini dapat dicari polanya adalah 4 faktorial 4 dikali 3 faktorial. Kita bisa bilang bahwa misalkan N-nya adalah 4, maka di sini dikalikan fungsi faktorial dari N dikurangi 1, yaitu 3. Jika dicarinya 3 faktorial, maka di sini adalah 3 dikali fungsi faktorial dari 2. Begitu seterusnya. Sehingga ini merupakan sebuah pola. Berikutnya adalah tentang menjumlahkan angka dari angka 1 sampai masukan. Coba dipahami ya kakak, agar dapat memeriksa apakah pemahamannya sudah dapat lebih baik dengan contoh-contoh sebelumnya. Berikutnya adalah rekursif untuk faktor persekutuan terbesar. Masih ingat kan kakak, apa itu faktor persekutuan terbesar? Ya, benar, yaitu pembagi terbesar yang dapat digunakan untuk membagi dua buah bilangan. Nah, di sini kita deklarasikan fungsi FPB-nya dengan masukkan dua buah bilangan yang akan dicari FPB-nya. Kemudian ada basisnya, proses iterasi, rekursifnya. Jika kakak-kakak masih bingung dengan proses ini, kakak-kakak bisa melakukan tracing dengan menggunakan kertas dan membuat coret-coretan variabel yang
terkait di dalamnya untuk memahami bagaimana jalannya fungsi FPB ini. Dicoba ya kakak, seperti yang telah dicontohkan pada sesi diskusi di pertemuan pertama. Ini adalah eksekusinya di main. Tampilkan FPB-nya. Begitu juga dengan power atau pangkat. Di sini membuat fungsi menggunakan rekursif untuk X pangkat Y. Maka prosesnya adalah deklarasikan fungsinya, variabel untuk menyimpan hasil, basis yaitu jika pangkat 0 maka mengembalikan 1 karena semua bilangan yang berpangkat 0 akan bernilai 1. Kemudian polanya atau rekursifnya, kemudian hasilnya. Di main ini adalah eksekusinya, ditampilkan hasilnya. Ini sama dengan pola seperti pada contoh faktorial yang dijelaskan sebelumnya. Coba dilakukan tracing agar mengerti jalannya fungsi ini. Berikutnya adalah kasus terkenal yang dapat dilakukan dengan cara rekursif adalah deret bilangan Fibonacci, di mana untuk posisi pertama angka Fibonacci-nya adalah 0, posisi kedua angka Fibonacci-nya adalah 1, dan posisi ketiga angka Fibonacci-nya dimulai dengan cara merupakan penjumlahan dua buah elemen sebelumnya, sehingga satu di sini adalah hasil dari 1 ditambah 0. Berikutnya 2 adalah hasil dari 1 ditambah 1. Jadi prosesnya seperti itu kecuali untuk posisi pertama dan kedua, sehingga ketiga merupakan penjumlahan dari 2 sebelumnya. Ini adalah diagram untuk mencari pola dari Fibonacci, di mana di sini Fibonacci 6 berasal dari pertambahan Fibonacci 5 ditambah Fibonacci keempat. Kemudian Fibonacci kelima berasal dari Fibonacci keempat ditambah Fibonacci ketiga. Fibonacci ketiga berasal dari pertambahan Fibonacci kedua dengan Fibonacci pertama. Begitu seterusnya. Ada beberapa cara untuk membuat deret Fibonacci dengan menggunakan rekursif. Yang pertama adalah Fibonacci bottom up. Jadi prosesnya dimulai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Sehingga di sini basisnya adalah jika masukannya adalah Fibonacci ke 0 atau ke 1, dan ini adalah rekursifnya. Di sini prosesnya menggunakan array untuk diisi, sehingga angka-angka deret Fibonacci-nya disimpan ke dalam array. Proses ini disebut dengan memoization atau penyimpanan deret angka di dalam array. Deklarasi prosedurnya, basis ke 0, basis pertama, rekursifnya. Di main, meminta masukan user, akan meminta bilangan Fibo keberapa, mendeklarasikan array, menjalankan prosedur Fibonacci, menampilkan isi array sebagai tempat memoization. Nah, berikut adalah fungsi dari bottom up rekursif untuk Fibonacci. Dikerjakan dulu ke 0, kemudian pertama, kedua, dan ketiga.
Nah, kemudian untuk yang ke-0 maka diisi dengan 0 karena basis. Ke-1 diisi dengan 1. Kedua diisi dengan 1 hasil dari 0 ditambah 1. Ketiga diisi dengan 2 hasil dari 1 ditambah 1. Berikutnya adalah Fibonacci dengan top down rekursif, di mana ini akan mengerjakan dari yang besar dahulu baru ke bawah. Seperti halnya faktorial tadi. Jadi dimulai dari nilai yang besar, kemudian dikurangi, kemudian mengerjakan nilai yang kecil. Di sini juga menggunakan memoization, deklarasi dari fungsinya, basisnya, rekursifnya, di mana Fibonacci sekarang adalah hasil dari Fibonacci n-1 ditambah dengan Fibonacci n-2. Di main meminta masukan user, membuat rememoization-nya, jalankan rekursif Fibonacci-nya, tampilkan. Ini prosesnya sama dengan faktorial sebelumnya. Arahnya dari dikerjakan yang besar dulu, kemudian turun ke yang kecil. Jadi, Fibonacci keempat dari mana? Dari Fibonacci ketiga. Fibonacci ketiga terkait dengan Fibonacci kedua. Dan Fibonacci kedua terkait dengan Fibonacci pertama. Fibonacci pertama terkait dengan Fibonacci ke-0. Jadi dikerjakan dulu Fibonacci sebelumnya. Nah, berikutnya adalah mengenai Menara Hanoi. Ini adalah langkah-langkah dari Menara Hanoi. Jadi, prinsip kerja dari Menara Hanoi adalah memindahkan 3 keping piringan dari A ke C dengan aturan main adalah piring yang lebih besar tidak boleh berada di atas piring yang lebih kecil pada saat pemindahannya. Pemindahan antaranya dapat dilakukan dengan menggunakan tiang ke B, sehingga keadaan awal dari Menara Hanoi adalah seperti ini, dan ini adalah hasil akhirnya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah seperti ini, di mana ini adalah nomor piringan, ini adalah tiangnya A, B, C. Nah, contohnya adalah langkah pertama, maka piringan ke-1 dipindahkan dari A ke C. Kemudian, piringan kedua dipindah dari A ke B. Kemudian, piringan pertama dari C ke B. Piringan ketiga dari A ke C, kemudian piringan ke-1 dari B ke A, piringan kedua dari B ke C, kemudian piringan pertama dari A ke C. Nah, ini adalah kode program untuk Menara Hanoi-nya. Prosedur Menara Hanoi-nya, basis, rekursifnya, ada 2 rekursif di sini. Eksekusinya di main seperti ini. Jadi ini adalah masukan untuk tiang awal, tiang akhir, dan tiang di antara tiang awal dan tiang akhir. Ini adalah jumlah dari piringannya ada berapa. Untuk mengetahui jalannya prosedur tower ini, kakak-kakak bisa melakukan tracing seperti yang telah dicontohkan pada pertemuan pertama di sesi
diskusi mata kuliah ini. Jika hasil eksekusi dari program kakak semua benar, maka akan menghasilkan urutan seperti ini. Berikutnya, rekursif juga digunakan biasanya untuk competitive programming, yaitu pemrograman yang dikompetisikan, di mana rekursif ini menjadi motor dari konsep dynamic programming. Contoh kasus dari dynamic programming, fokusnya adalah membuat pola untuk dikerjakan secara rekursif. Contoh yang terkenal adalah kasus koin. Jadi, diberikan masukan berupa nilai dari mata uang yang dicari koin penukarnya berdasarkan koin yang tersedia. Jadi, cari banyaknya koin penukar paling sedikit. Misalkan diberi masukan, uang yang mesti diberikan dengan banyaknya koin paling sedikit, jadi nilai uang yang ingin ditukarkan. Kemudian banyak koin yang dapat dijadikan penukar, baris koin yang dapat dijadikan penukar uang. Misalkan masukan 6 adalah nilai yang akan ditukar dengan koin penukar. Kemudian 3 adalah banyaknya koin penukar. 3 di sini adalah koin bernilai 4, 3, dan 1. Misalkan jika kasusnya tadi nilainya adalah 6, maka kemungkinan koin penukarnya adalah 6 ditukar dengan koin 4, kemudian ditukar lagi dengan koin 2, di mana koin 2 ini tidak ada, maka diganti dengan 2 buah koin 1. 6 tukar dengan koin 4 dan 2, namun tidak ada koin 2, sehingga koin 2 dijadikan menjadi koin 1 dan 1. Di sini 6 ditukarkan dengan 3 buah koin, yaitu 1 buah koin 4 dan 2 buah koin 1. Berikutnya ada pilihan lagi, yaitu uang bernilai 6 ditukar dengan koin 3 dan 3. Jika kita menggunakan pola yang biasa kita lakukan, yaitu dikurangi koin terbesar dahulu dan sisanya dipecah dengan koin-koin yang lebih kecil, maka hasilnya adalah menjadi yang ini. Padahal seharusnya yang benar adalah yang ini. Di sini diperlukan 3 buah koin, di sini diperlukan 2 buah koin, sehingga jumlah yang lebih sedikit sebenarnya yang ini. Itulah kenapa kita perlu menggunakan dynamic programming atau mencari polanya untuk menyelesaikan kasus ini. Misalkan ada contoh di sini jika ada nilai 10 untuk ditukarkan dengan koin. Koin 10 cari nilai minimal dari, jika koin 10 maka dapat ditukar dengan 1 buah koin 4, maka di sini disebutkan 1 koin ditambah fungsi koin untuk 6. Kemudian 6 kita kerjakan fungsi koin, maka menghasilkan 3,3. 2 buah koin dengan nilai 3. Kemudian jika misalkan 1 koin untuk sisa nilai adalah 7, maka di sini 1 koin 3 ditambah fungsi koin untuk nilai 7. Nah, 7 nanti di sini ada 4, kemudian 3. Di situ ada 3 buah koin. Nah, kemudian untuk jika 9, maka di sini ada 1 koin 1, kemudian menjalankan fungsi koin untuk 9.
di mana mungkin di sini akan 4, kemudian di sini 5, dijalankan lagi, dipecah lagi. Sehingga jika di sini dihasilkan 3 buah koin, di sini 3 buah koin, dan di sini mungkin 4 sampai 5 koin, maka nilai minimal dari kemungkinan 3 percobaan ini adalah 3 buah koin. Di sini prosesnya menggunakan memoization atau penyimpanan di dalam array. Di mana indeks adalah nilai uang yang akan dicari koinnya, dan isi elemennya berisi banyaknya minimal koin penukar. Misalkan jika nilainya 0, maka banyaknya koin penukar adalah 0. Karena tidak ada yang dapat menukar nilai 0 dengan koin-koin 4, 3, dan 1. Jika nilai uang yang ditukar adalah 1, maka dapat mendapatkan 1 koin dengan nilai 1. Jika nilai yang ditukar adalah 2, maka dapat mendapatkan 2 koin, yaitu 1 buah koin 1 dan 1 buah koin 1. Jika yang ditukar adalah 3, maka mendapatkan 1 koin, yaitu 1 koin 3. Jika yang ditukar adalah 4, dapatkan 1 koin, yaitu koin dengan nilai 4. Jika yang ditukar adalah 5, maka mendapatkan 2 koin, yaitu koin 4 dan koin 1. Jika yang ditukar adalah 6, mendapatkan 2 koin, yaitu koin 3 dan koin 3. Masing-masing 1. Jadi setelah array ini diisi, nanti ketika user memasukkan misalkan angka 3, kita bisa melihat isinya di sini, yaitu hanya 1 koin yang bisa didapatkan user. Nah, ini adalah masukannya. Maka hasilnya seperti ini, yaitu yang didapatkan sebagai koin penukar dengan banyak minimal adalah 2 koin. Jika yang ditukar adalah nilai 10 dengan 3 buah koin, maka mendapatkan paling minimal 3 buah koin penukar. Nah, ini adalah kode programnya. Yang pertama adalah nilainya, banyaknya jenis koin, counter, masukkan nilai yang akan ditukar, banyaknya koin. Kemudian ini adalah tempat penyimpanan koinnya. Kemudian membuat array memoization-nya. Kemudian kita masukkan koin-koin penukarnya ke dalam array koin. Kemudian inisialisasi dari array-nya. Kemudian kita jalankan fungsi koinnya. Fungsi koinnya seperti apa? Pertama, kita perlu menyiapkan fungsi nilai minimal, di mana membandingkan A dan B. Maka di sini jika A lebih kecil dari B, maka akan mengembalikan nilai A. Lainnya, maka nilai B lebih kecil. Nah, ini adalah fungsi dari koin yang tadi dieksekusi di main. Yaitu, pertama, kita periksa apakah array-nya sudah diisi. Jika belum, maka kita perlu untuk mengisinya. Jika nilainya 0, maka isi array-nya dengan 0. Di sini sebagai basis. Else, maka kita berikan nilai yang besar dahulu, sehingga nanti jika ada yang lebih minimal akan diganti dengan nilai minimalnya. Nah, di sini kita periksa untuk setiap mata uang, di mana pertama dicek bahwa
nilai yang ada sekarang dikurangi dengan mata uang yang sedang dicek. Maka dapat dijalankan fungsi minimal dari polanya, yaitu fungsi koin ditambah 1 koin sebelumnya. Ini sama dengan pola yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang ini. Jadi, isi dari arraynya adalah nilai minimal dari semua nilai yang dicoba satu persatu untuk setiap koin penukar. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jika kurang dipahami, jangan lupa ada sesi diskusi hari ini. Sampai jumpa lagi.